Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hibri Zigam Gunawan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan MIPA Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NPM 2053002. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang basis data dari bab 1 sampai bab 4. Pada bab 1, kita akan namanya melakukan praktikum yaitu mengenal MySQL, yang dimulai dengan cara yaitu bagaimana cara mengaktifkan MySQL. Lalu yang kedua itu masuk dan keluar dari server MySQL. Lalu yang ketiga itu kita bisa dapat namanya melihat bantuan dengan cara mengetik komen di CMD-nya. Oke, karena saya sudah menampilkan yaitu SAMPP-nya, control panel-nya. Kemungkinan saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja kita harus perlukan, yaitu yang pertama SMPP control panel. Nanti dia akan penginstalan, nanti saya akan coba kasih linknya di deskripsi dengan cara tutorial bagaimana penginstalannya. Lalu yang kedua kita namanya menggunakan CMD. Nah, CMD sendiri kita bisa, kalau di saya menggunakan Windows 10, kalian bisa namanya menggunakan tombol search untuk mencari yaitu CMD gitu, lalu bisa langsung ketemu. Oke, kita langsung saja ke bagaimana cara pengenalan MySQL-nya. Yaitu yang pertama, untuk di awal-awal kita namanya memerlukan SMPP ini untuk namanya menghidupkan server. Bagaimana caranya kita menghidupkan server kita? Pertama, dari SMPP ini bisa kita lihat ya, di sini ada tombol start banyak gitu. Tetapi yang kita perlukan hanya dua, yaitu Apache dan juga MySQL. Kita klik aja tombol start di kedua belah itu, di kedua belah tombol. Lalu ya, tunggu sampai semuanya hijau. Lalu kalau semuanya sudah hijau, kita langsung buka saja ke CMD. Oke, di CMD-nya sudah ada ya. Di sini merupakan direktori saya, dan bagaimana cara membuka MySQL-nya. Untuk membuka MySQL-nya sendiri itu sangatlah mudah. Kita tinggal mengetikkan saja. Nanti saya akan tuliskan beberapa komennya gitu di layar. Nah, untuk komennya sendiri yaitu cd spasi, dan yang kedua yaitu directory dari SMPP, MySQL dan bin-nya. Kalau punya saya, direktorinya akan seperti itu. Tetapi karena tergantung dari penginstalan kalian seperti apa, nanti kalian bisa mencarinya lalu copy address yang di paling atas dari folder. Nah, ini untuk punya saya akan direktorinya kurang lebih akan seperti ini. Lalu saya akan ketikkan saja cd spasi, ini direktori saya. Sudah. Nah, jika sudah tertulis foldernya yang seperti yang kita sudah ketikkan, lalu kita ketikkan yaitu, nah jika memang sudah seperti itu, tinggal kalian ketikkan saja yaitu apa namanya, exe-nya mysql.exe, lalu spasi uroot, minus root spasi lagi, strip lagi password. Enter passwordnya, karena kita di awal memang tidak ada password, maka kita enter lagi sekali lagi. Nah, sudah selesai. Lalu ini kan sudah masuk nih. Bagaimana cara memunculkan tombol help atau apa sih komen-komennya aja yang ada di MySQL kurang lebih. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara atau H itu melambangkan help. Lalu kita klik. Nah, ini komen-komennya. Dari komen-komen ini kita bisa lihat bahwa uh, banyak sekali yang bisa kita gunakan, yaitu seperti print dan sebagainya. Lalu bagaimana sekarang kita cara keluarnya? Cara keluarnya sangat mudah. Kita klik lagi atau backslash ya, tapi bukan atau yang slash biasa, tapi ini backslash q. Bye, dah selesai. Nah, itu untuk yang bab 1. Oke, untuk di bab 2 kali ini kita akan namanya membuat database. Bagaimana cara membuat database, bagaimana cara kita mengatur database-nya, bagaimana cara kita menghapus database. Lalu yang kedua ada juga mengenai tentang tabel, bagaimana cara kita membuat tabel dan kita mengatur tabelnya, dan juga melihat tabel dan sampai kita menghapus tabelnya. Oke, kita mulai terlebih dahulu bagaimana cara membuat database. Oke, untuk pertama kalinya kita akan membuat database yaitu dengan cara setelah kita namanya memasukkan seperti tadi, yaitu setelah your dan sebagainya, kita akan namanya tidak melakukan menampilkan help, tapi kita akan namanya sekarang di nanti di sini akan tertulisnya berbeda-beda. Kalau punya saya MariaDB non. Nah, di sini nanti kita akan namanya menuliskan komen yaitu create, membuat database
spasi. Nah, spasi ini, setelah dari spasi itu kita akan namanya memberikan nama untuk database-nya. Nah, untuk database dari ini kita akan memberikan nama yaitu pendaftaran. Nah, setelah dari pendaftaran ini kita langsung namanya kasih titik koma. Kita selalu ingat karena saya juga selama melakukan ini saya merasa saya selalu lupa namanya meletakkan titik koma, dan itu membuat saya harus bekerja berulang-ulang lagi gitu. Karena terkadang nanti ke depannya kita akan namanya mengetikkan kode yang panjang dan kita lupa namanya mengetikkan hal-hal yang kecil. Padahal notabene kita harus mengetahui itu, dan ketika kita sudah lupa kita harus mengetikkan ulang. Dan itu sangat melelahkan, maka dari itu jangan lupa seperti tanda koma, tutup kurung, lalu titik koma itu akan selalu kita gunakan di sini. Dan jangan pernah lupa. Oke, setelah dari itu kan ada create database pendaftaran, lalu titik koma. Oke. Nah, karena saya sudah ada, maka dia akan tertampil seperti ini. Tetapi karena belum ada, nanti akan ada tertampil kurang lebih seperti ini. Create database, saya akan memberikan nama lagi yaitu daftaran. Kita akan memberi nama daftaran. Nah, untuk tertampilnya nanti akan tertampil seperti ini, create database daftaran. Nah, jikalau kalian sudah akan tertampil namanya query one row affected, lalu ada waktunya akan berapa lama. Itu jikalau berhasil. Jikalau tidak, ada dua kemungkinan, yaitu Anda salah mengetikkan kode, lalu yang kedua ada kemungkinan Anda sudah membuat dengan nama yang sama. Seperti yang tadi saya contohkan, yaitu ada tulisan can create database pendaftaran karena sudah ada database-nya, database exist. Oke, kita lanjut yang kedua. Setelah dari kita membuat, lalu kita akan namanya melihat database-nya. Bagaimana cara kita melihat database-nya itu? Apa aja database yang kita punya? Yaitu dengan komen, yaitu show, menunjukkan, lalu spasi database. Nah, tertampil bukan? Di sini ada beberapa tampilan database yang memang sudah ada. Yang tadi saya sudah menunjukkan kan, kenapa tadi saya tidak bisa membuat pendaftaran, karena di sini sudah terdaftar namanya database yang bernama pendaftaran. Lalu kita membuat lagi namanya database daftaran. Untuk selanjutnya kita menghapus database. Bagaimana sih cara kita menghapus database? Untuk menghapus database, dia bukan mengetikkan remove, tetapi dia mengetikkan command drop dari database itu. Jadi database-nya kita akan jatuhkan gitu. Drop database, spasi nama database yang akan kita jatuhkan. Untuk saat ini mungkin saya akan memberikan contoh menghapus database dari database yang nomor pertama yang paling atas, yaitu database daftaran. Bagaimana cara menghapusnya? Pertama kita klik drop, spasi database, spasi daftaran, atau apapun dari nanti kedepannya, lalu titik koma. Dan ya, query zero row affected, dan akan ada waktunya. Kita bagaimana cara mengeceknya lagi? Yaitu kita ketikkan lagi show databases titik koma. Database dari yang daftaran paling atas tadi sudah hilang karena sudah di delete. Nah, bagaimana sih caranya kita namanya menggunakan database itu? Apakah ketika kita sudah buat, apakah kita sudah bisa gunakan? Ya sudah, tetapi kita harus namanya mengetikkan terlebih dahulu komen itu, yaitu dengan cara use, yaitu menggunakan spasi nama database-nya. Karena saya sudah ada pendaftaran, saya akan menggunakan pendaftaran database change. Nah, ini kenapa kita bisa dikatakan database change? Karena yang tadinya tidak ada, sekarang kita namanya menggunakan database dari pendaftaran. Oke, bagaimana caranya menunjukkan database tersebut? Bisa dikatakan, nah, setelah kita menggunakan namanya database pendaftaran, kita akan sekarang namanya membuat sebuah tabel di dalam database tersebut. Bagaimana cara membuat tabel tersebut? Oke, untuk cara membuat tabel tersebut, nanti ini akan banyak pilihan ya. Karena yang pertama, pada saat nanti kita membuat tabel, kita namanya nanti akan menentukan apa aja sih field-fieldnya, dan field tersebut akan namanya menggunakan tipe data apa gitu. Karena di sini di tabel itu sangat banyak namanya tipe data, dimulai dari tiny int, tulisannya TINY INT tanpa spasi. Untuk keterangannya sendiri dia berukuran 1 byte, bilangan bulat terkecil dengan jangkauan bilangan bertanda minus 128 sampai dengan 127. Dan untuk yang tidak bertanda 0 sampai 255, bilangan tak bertandai dengan kata unsigned. Lalu yang kedua ada small int, lebih besar daripada tiny int, itu ukurannya 2 byte.
bilangan bulat dengan jangkauan untuk bilangan bertanda minus 32.000 sampai 768 sampai dengan 32.767, dan untuk yang tidak bertanda 0 sampai 65.335. Lalu yang ketiga ada medium in, lebih besar daripada tiny in. Jadi kurang lebih susunannya tiny in, small in, medium in, dan in. Nah, setelah dari in ini nanti akan ada namanya juga tipe data integer, ukurannya 4 byte, sinonim dari int gitu. Jadi kurang lebih sama gitu, int dan integer. Kepanjangan dari tiny in itu tiny integer, small integer, medium integer, dan juga integer. Lalu yang ketiga selanjutnya ada juga big in atau big integer. Dalam pengetikannya akan tertulis big int. Nah, itu ukurannya 2 kali dari integer yang biasa, yaitu 8 byte. Bilangan bulat terbesar dengan jangkauan bilangan bertanda, angkanya banyak sekali, saya tidak bisa membacakan, tetapi ya kurang lebih segitu. Lalu yang selanjutnya ada juga tipe data float. Float ini ukurannya 4 byte. Ini merupakan bilangan pecahan. Double juga merupakan salah satu seperti float, tetapi digandakan dari float. Jadi tipe datanya 8, ukurannya 8 byte. Ini juga bilangan pecahan. Habis itu ada juga double precision, sama seperti double, 8 byte dan bilangan pecahan juga. Lalu ada bilang real, ukuran 8 byte, sinonim dari double. Ada desimal atau dalam kurung MD, ukurannya M byte, bilangan pecahan misalnya desimal 5,2 dapat digunakan untuk penyimpanan bilangan dari minus 99,99 sampai dengan 99,99. Lalu yang selanjutnya ada numerik, dan ada juga ada date time, date, ada timestamp, ada time, ada year, ada char, ada varchar, ada tiny blob, ada tiny text, ada block text, ada medium blob, ada medium text, ada long blob, ada long text, ada enum, ada set, dan ada macam banyak lagi. Nah, tetapi nanti saya akan menunjukkan beberapa saja yang mudah, seperti kurang lebih integer, dan juga nanti akan saya gunakan kemungkinan char dan varchar kemungkinan. Karena kita mencontohkannya yang mudah-mudah saja terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Untuk di kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan dari tabel. Nah, tabel dari kali ini nih, kemungkinan saya akan menggunakan namanya integer, varchar, lalu ada juga char. Nah, maka dari itu kita akan mulai. Bagaimana cara pembuatan tabel? Pembuatan tabel kemungkinan akan sangat mudah, tetapi kita akan perlahan saja. Yang pertama itu create atau membuat spasi table spasi. Nah, kalian bisa menamakan apapun dari tabel tersebut nanti. Kalau saya akan menamakannya kumpulan info, kumpulan underscore info. Lalu spasi, buka kurung, lalu kita masukkan semua field yang kita inginkan. Untuk yang pertama pasti saya akan memasukkan nomor. Nah, untuk nomor sendiri saya akan menggunakan integer. Jadi kurang lebih kita akan mengetikkan setelah buka kurung, yaitu nomor, spasi, integer, yaitu int, buka kurung lagi, akan ada berapa nomor nih yang bisa dimasukin. Saya ingin memasukkan 3, lalu koma. Nah, koma itu bertanda bahwa kita sudah mengisikan satu tabel tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan yang lain, kurang lebih seperti nama saya akan menggunakan varchar, lalu saya akan memasukkan alamat, lalu kita koma lagi. Ada email, saya ingin ada orang biar bisa memasukkan email, koma lagi. Di sini nomor telepon, koma, dan ini saya akan mengetikkan gender. Setelah dari ini, kita tutup lagi tabelnya dengan satu kurung lagi, lalu selalu ingat yaitu titik koma, lalu enter. Nah, jika sudah tertulis seperti query oke, null row affected, ini berarti tandanya sudah terbuat tabelnya. Bagaimana caranya kita bisa tahu tabelnya sudah terbuat atau tidak? Nah, untuk mengetahui tabelnya sudah terbuat atau tidak, kita dapat melihat data dari tabel tersebut dengan cara kita klik dash itu deskripsi kan gitu maksudnya, lalu spasi nama dari tabel tersebut. Nah, kan tadi saya sudah menamakan kumpulan info, skor info, lalu titik koma. Lihat, sudah terbentuk. Jadi di sini di dalam tabel tersebut, di sini fieldnya akan dikategorikan, yaitu ada nomor, nama, alamat, email, nomor telepon, dan gender. Dan tipe-tipenya sesuai yang sudah saya ketikkan, yaitu ada integer, varchar, dan lalu ada char. Null, yes, dan key. Oke. Nah, di sini sebelum dari kita menghapus, kita akan membuat dulu agar tidak terjadi kesamaan antara data satu dan lainnya. Saya ingin membuat sebuah
primary key dengan cara yaitu seperti kumpulan info lalu nomor integer 3. Nah, kalau misalnya saya ingin membuat primary key gitu di dalamnya, saya bisa namanya mengetikkan nomor integer buka kurung 3 tutup kurung lalu di sebelahnya langsung tanpa spasi primary key. Tetapi karena kita sudah membuat tabelnya, kita namanya bisa memodify atau memodifikasi dengan cara yaitu menggunakan alter table. Alter table ini seperti apa? Alter table itu akan kurang lebih seperti ini. Kita ketikkan dulu alter table. Lalu di sini kita namanya bisa merubah tipe jenis dari fieldnya. Oke, alter table. Tablenya kita akan menggunakan table apa? Yaitu yang pertama tadi kan kita menggunakan pendaftaran ya. Tidak. Saya tadi membuat namanya di sini tabelnya yaitu kumpulan info. Kumpulan underscore info. Lalu kita spasi lagi. Spasi yaitu kita ketik modify. Modify itu artinya merubah. Modify spasi lagi. Apa yang kita mau rubah dari field ini? Misalnya contoh saya ingin merubah dari nomor ya. Nomor. Modify nomor. Lalu saya ingin mengubah menjadi kayak seperti kurang lebih integer. Saya ingin merubah jadi 4. Lalu ketikkan primary key. Lalu titik koma. Nah, ini tandanya sudah bisa dilihat dan ini namanya sudah diubah atau dimodify. Bagaimana kita tahu atau tidak, kita buka lagi yaitu dengan deskripsi spasi kumpulan underscore info titik koma, dan ya sudah dapat dilihat kan primary key sudah terbuat di sini di nomor lalu tipe datanya juga saya sudah ganti jumlahnya menjadi 4 dan dia sudah terbentuk menjadi primary key. Nah, ini juga bisa digunakan di namanya tempat lain juga. Contoh saya akan namanya sini membuat sebuah kolom menjadi unik. Nah, itu saya tetap sama gitu ya, kodenya yaitu alter table. Lalu yang kedua kita masukkan tabel mana yang kita ingin masukkan. Lalu yang ketiga kita modify. Setelah kita modify, kita ketikkan modify apa yang kita mau jadikan unik. Nah, kalau kamu nanti pada awalnya kamu ingin memodify satu atau misalnya seperti hanya nama saja dan nanti ketika kamu ubah unik, maka nantinya pada primary key itu tulisannya key itu dan tadi kan kita sudah menuliskan primary. Nah, primary itu dilambangkan pri. Lalu yang kedua, jika kita misalnya menjadikan si nama ini Unix tanpa yang lain gitu, itu akan menjadi nama saja gitu. Namanya itu akan di key-nya itu akan menjadi uni itu artinya unik. Nah, tetapi ketika kamu nanti menjadikan dua field unik, maka nanti akan tertulis multiple. Nah, ini saya akan mencontohkan satu saja yaitu nama varchar 36 unik. Nah, nanti akan berujung kepada seperti ini. Nah, ini akan tertulis uni karena itu akan unik menjadi field yang unik. Nah, untuk kali ini kita namanya bisa memanipulasi juga tabel tersebut. Nah, bagaimana cara kita memanipulasi tabel tersebut? Ada 3 cara kita memanipulasi sebenarnya. Lalu yang pertama itu ada namanya mengganti nama tabel. Kita bisa mengganti nama tabel kita. Lalu yang kedua bisa menambahkan field. Lalu yang ketiga kita bisa menghapus field. Lalu juga kita juga bisa menghapus dari tabel tersebut. Seperti yang saya sudah contohkan tadi, kita bisa namanya menghapus tabel. Oke, untuk tabelnya sendiri. Untuk yang pertama kita akan namanya mengganti nama tabel. Bagaimana cara mengganti nama tabel tersebut? Untuk yang pertama kita namanya rename. Rename itu artinya merubah ulang nama. Spasi nama tabelnya table. Spasi itu tadi kita namanya yaitu nama tabelnya apa? Kumpulan info ya. Kumpulan underscore info spasi to menjadi gitu. Nah, dari nama apa menjadi nama apa? Nah, dari kumpulan info saya ingin ubah menjadi namanya kumpulan data. Lalu jangan lupa titik koma. Oke, nah untuk mengeceknya bagaimana? Kita sekarang klik lagi deskripsi, spasi. Tadi kan tadi ini namanya kumpulan info. Sekarang kita ketiknya kumpulan underscore data. Lihat, sudah tertera. Lalu bagaimana cara kita menambahkan field? Sangat mudah cara menambahkan field, yaitu dengan cara kita mengetikkan lagi alter table spasi nama tabel kita itu tadi yaitu kumpulan data spasi add. Nah, kita ingin menambahkan apa begitu di paling bawah. Nah, saya ingin menambahkan misalnya setelah dari gender saya ingin menambahkan
golongan darah misalnya, yaitu gol_darah. Atau enggak seperti ini, biar lebih singkat, goldar. Lalu setelah dari ini kita langsung mengetikkan yaitu tipe datanya. Saya ingin mengkategorikan golongan darah itu cuman seperti A, AB, B, dan O. Berarti maksimal yaitu dua char, dan kita akan menggunakan char saja. Buka kurung 2 karakter, tutup kurung, titik koma. Dan untuk mengeceknya apakah sudah masuk atau tidak, kita klik lagi kita ketikkan lagi deskripsi, yaitu des, lalu spasi kumpulan underscore data. Lihat, di sini golongan darah sudah tertambahkan. Lalu dia merupakan char yang mengandung 2 karakter. Dan ya, selanjutnya itu kita menghapus field. Nah, misalnya kita merasa seperti golongan darah sepertinya tidak perlu deh di kumpulan data. Nah, kita bisa namanya menggunakan lagi alter tabel, spasi, nama tabelnya itu kumpulan data, spasi, drop. Nah, ini kemudahan dari yang bisa kita pelajari dari database ini. Kalau misalnya kita mau menghapus, sudah bisa dipastikan yaitu drop. Seperti tadi kita pada saat tabel menghapus itu drop tabel. Kalau ini untuk menghapus field yaitu drop nama fieldnya. Nama fieldnya apa, yaitu goldar, kan tadi kita goldar. Titik koma. Nah, kita cek sekarang apakah sudah terhapus atau tidak. Kumpulan. Nah, sudah terhapus. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kita ingin namanya menghapus tabel. Nah, bagaimana cara menghapus tabel? Sama juga seperti tadi, yaitu dengan drop tabel, drop spasi tabel, spasi. Nah, saya ingin menghapuskan namanya kumpulan data, kumpulan underscore data. Sudah terhapuskan. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Nah, untuk mengeceknya itu dengan cara kita show database-nya lagi, show databases. Dan ya, sudah tidak ada. Sekarang namanya hanya ada di pendaftaran gitu. Nah, oke, kalau sudah seperti itu kita akan lanjut. Nah, kita akan lanjut, yaitu sekarang kita namanya menggunakan metode, yaitu ada 3 metode, yaitu pertama insert data gitu, jadi kita memasukkan data pada tabel. Lalu yang kedua kita akan mengupdate data tersebut kalau misalnya kita memiliki salah. Lalu yang ketiga kita bisa namanya menghapus data. Oke, untuk sebagai contoh, kita kan sudah nih di MariaDB pendaftaran. Lalu kita menggunakan tabel data diri saya. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Show, select from data diri, titik koma. Nah, saya sudah namanya membuat tabel dan saya menginputkan data-datanya. Nah, kurang lebih nanti kita bisa namanya menginputkan data-data seperti ini. Nah, bagaimana cara menginputkan data? Ini akan sangat mudah. Bagaimana caranya? Oke, kita lanjut ke yang pertama, yaitu kita menambahkan dulu tabelnya. Menambahkan dulu isi tabel. Ini kan saya sudah 6 nih. Saya akan namanya menambahkan menjadi 7. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Yang pertama yaitu, nah, kita pertama yaitu dengan cara insert. Insert itu artinya memasukkan. Nah, insert apa ini? Kita insert ke dalam, insert into, spasi. Nah, insert itu apa ini? Kita kan mau memasukkan data, tetapi ke dalam tabel. Nah, tabel apa yang kita masukkan? Nah, kalau saya kan ingin memasukkan ke dalam data diri. Nah, spasi. Nah, kita memasukkan apa ini? Apa yang kita ingin masukkan? Nah, kita menjelaskan kepada CMD ini yaitu dengan cara values. Values itu artinya isi-isinya apa aja sih yang kita isi gitu. Nah, di tabel ini kan saya memiliki field yaitu nomor, kode pribadi, panggilan, nama, email, dan juga seks atau gender. Nah, di values ini saya akan buka kurung, lalu enter. Nah, enter ini saya akan namanya mempermudah saya agar saya bisa namanya satu persatu memasukkan. Yang pertama, saya akan ketik 1 nomor. Nah, karena ini adalah data ke-7, saya akan mengetikkan 7. Habis itu ketik 1 lagi, koma, enter lagi. Lalu yang kedua, kode pribadi. Kode pribadi ini saya mengategorikan maksudnya seperti dia itu merupakan mahasiswa kah, atau dosen kah, atau dosen pembimbing. Nah, di sini saya akan namanya menambahkan mahasiswa. Ketik 1 lalu mahasiswa. Nah, habis itu ketik lagi koma. Nah, untuk mempermudah kalian, ini sangatlah mudah mengingatnya karena ketika setiap kali kalian akan memasukkan, kalian akan namanya mengetikkan petik isinya atau value-nya, lalu ketik lagi koma.
dan itu akan selalu diulang, dan semoga dengan pengulangan itu Anda akan tetap ingat gitu. Karena ini salah satu yang fatal juga ketika kamu sudah mengenter dan ternyata ada error. Ternyata errornya gara-gara kurang ketik satu gitu atau kurang koma. Nah, dengan harapan kita mengulang-ulang terus namanya memasukkan data, yaitu seperti values-nya itu, berharap kita tetap mengingat yaitu cara mengetikkan petik satu dan komanya agar tidak lupa begitu. Nah, ini kan tadi kan kita sudah nomor. Nah, diri pribadi saya akan mengisikan seperti mahasiswa. Enter. Nah, panggilan. Untuk panggilannya sendiri saya akan memanggilnya seperti Erika. Erika. Nah, saya sudah memasukkan Erika, habis itu petik satu, koma. Lalu saya akan memasukkan lagi, petik lagi. Nah, perlu diingat bahwa kita nanti ke depannya ketika kita memasukkan, kita harus tahu namanya jumlah dari karakter yang kita bisa masukkan. Jikalau nanti kita namanya kekurangan, itu kemungkinan akan bisa. Tetapi jika kita kelebihan, nanti akan terjadi error. Dan ada kemungkinan kita bisa terkena error seperti itu, yaitu kelebihan dari karakter yang sudah ditentukan. Lalu bagaimana caranya mengubah? Seperti tadi kita menggunakan alter table. Oke, ini selanjutnya itu kita memasukkan nama. Nah, tadi kan panggilan. Nah, sekarang nama panjangnya. Nama panjangnya yaitu namanya misalnya kita kasih nama itu Erika Wati. Erika Wati. Kita ketik lagi, koma. Lalu email. Nah, email ini karena saya bisa panjang, jadi kita bisa mengetikkan panjang yaitu dengan cara nama emailnya misalnya Erika Wati. Erika Wati. Erika Wati. Sang mahasiswi @mengkeong.com. Nah, kita ketik lagi, koma. Nah, kan di sini kan kita namanya dari tadi mengetikkan data-data, kalau misalnya kita salah bisa namanya terpengaruh. Nah, tetapi kenapa kita pada saat kita mengetikkan petik satu ini kita tidak apa-apa mengetikkan dan titik. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu merupakan value dari isi di tabel tersebut. Nah, tergantung dari jenis juga type datanya di tabel tersebut. Misalnya field dari nama. Jika memang nama itu bisa namanya menambahkan maka dari itu tidak apa-apa gitu. Nah, seperti contoh di email, ini bisa menambahkan gitu di dalamnya. Nah, maka dari itu tergantung dari tipe datanya. Lalu setelah kita koma, kita memasukkan seksnya atau gendernya. Nah, gendernya ini saya cuma memasukkan satu karakter. Jadi karena dia Erika merupakan wanita, maka dari itu kita ketik F, ketik lagi. Nah, kalau sudah bagaimana? Nah, ini kalau sudah, kita langsung tutup kurung, langsung titik 2. Nah, kalau sudah kita langsung enter. Nah, ini contoh dari yang sudah berhasil kita memasukkan data. Nah, kalau misalnya tertulis OK, query OK, satu row affected, nah itu, dan setelah itu berarti sudah termasuk. Bagaimana cara kita mengetiknya? Yaitu kita dengan cara select, harus itu kita bintang, spasi lagi from data diri, underscore diri, titik koma. Nah, sudah dapat dilihat bukan? Ada 7 mahasiswa, Erika Wati, emailnya, dan female. Nah, maka dari itu ini tandanya sudah berhasil kita memasukkan data ke dalam tabel. Nah, untuk dari itu, misalnya kita ternyata, oh Pak, nama saya bukan Erika Wati, nama saya Erika Selistia atau bagaimana begitu. Nah, kita bisa namanya melakukan update terhadap data tersebut. Nah, untuk update ke dalam data tersebut, kita bisa melakukan yaitu, nah, pertama, kita mengetikkan terlebih dahulu update, spasi. Nah, ini nama tabelnya kita tadi yaitu data diri, spasi set, lalu kita klik enter. Nah, kalau saya katakan ini kita bisa namanya mengetikkan banyak pengupdate, tapi saya akan mencontohkan satu saja. Misalnya contoh saya tadi di fieldnya yaitu field panggilan. Nama saja, di nama, lalu sama dengan kita ketik. Nah, data barunya kita mau mengetikkan data baru apa? Tadi kan namanya Erika Wati. Nah, kita ganti jadi Erika Celestia. Ketik lagi where, di mana nama tadi itu aslinya kayak gini di awalnya, namanya itu Erika Wati. Ketik lagi, lalu titik 2, titik koma. Nah, sudah terubah. Bagaimana cara kita melihatnya? Yaitu dengan cara select,
spasi bintang, spasi from, data diri, titik koma. Dan ya, sekarang tuh dapat lihat namanya merupakan Erika Celestia dari Erika Wati. Lalu yang selanjutnya kita namanya bisa menghapus data. Nah, misalnya ternyata Erika ini bukanlah mahasiswa dari misalnya ini data diri kelas A gitu ya. Ternyata Erika itu merupakan data dari kelas B gitu. Dan kita ingin menghapusnya, lalu kita bisa menggunakan dengan cara delete. Ya menghapus delete from dari mana tentunya data diri. Data diri spasi where di mana nomor kita langsung dari yang nomor ya, karena yang paling kiri gitu, field paling awal di mana nomor nomor apa ya, Erika itu 7 ya, Erika contoh nomor sama dengan 3 bukan 3, 7 habis itu petik lagi titik koma. Nah ini berhasil, kita coba cek. Nah data Erika sudah tidak ada di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang bab 3 mengenai tentang cara memasukkan data, mengupdate data, dan menghapus data. Nah, tadi kan kita sudah namanya bisa mengupdate, bisa menuliskan, bisa semua, dan sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu menunjukkan database. Nah, di sini kita ingin namanya menunjukkan bagaimana cara kita menunjukkan database tersebut. Ini sangatlah mudah. Ada beberapa cara. Cara pertama yaitu kita bisa menggunakan seperti yang saya gunakan di atas ini, yaitu select bintang. Bintang itu artinya keseluruhan dari field dari table data diri. Contoh, select semuanya from data diri. Nah, itu akan tertampil semuanya. Atau kamu cuma mau menampilin misalnya cuma nomor doang lah, sama kayak nomor, nama, sama seksnya gitu, atau gendernya. Oke, itu bisa dilakukan sama juga kayak itu, tapi select spasi. Nah, kita mau ngeliatin apa nih? Nomor, nama, sama seks kan? Seks selalu from data diri. Nah, lihat kita hanya menampilkan nomor, nama, dan gendernya saja. Lalu selanjutnya yaitu kita bisa namanya menampilkan dengan cara yaitu misalnya saya cuma mau nampilin data-data yang kalau misalnya kayak di fieldnya KD pribadi gitu. KD pribadinya itu mahasiswa doang, karena pengen dapetin kontaknya misalnya gitu ya, emailnya gitu. Nah itu bisa, bagaimana cara menunjukkannya, yaitu dengan cara select. Nah karena ini kita memang cuman cuman mau ngeliat mahasiswanya, kita bisa namanya mengetikkan kayak select mahasiswa dan sebagainya seperti tadi, hanya mahasiswanya. Tetapi karena mempermudah saja, kita bisa mengetikkan select bintang, habis itu from data diri, di mana where, di mana. Nah kita ketikkan apa sih yang kita mau cari itu, KD pribadinya, di mana KD pribadinya yaitu bertuliskan kalau dia itu mahasiswa gitu loh. Nah itu sama dengan petik mahasiswa. Nah harus itu petik lagi, harus itu titik koma. Nah terlihat, nah ini semuanya sudah tertampil bahwa semuanya ini mahasiswa. Nah nanti bisa tercatat, misalnya kita mengambil emailnya gitu, nah sudah tercatat. Lalu itu tadi dengan cara yaitu di mana perintah where, jadi menunjukkan kondisinya di mana kita pengennya nyarinya mahasiswa doang gitu. Nah lalu selanjutnya kita mau mencari between. Tadi kan kita sudah tertampil gitu ya, ada namanya 1 sampai 7 data. Nah kita misalnya cuma mau lihat, aku pengen lihatnya dari nomor 2 sama nomor 5 aja lah, dari antara 2 sampai 5 gitu. Nah itu bisa ditunjukin dengan cara yaitu select semuanya from data diri, di mana where. Nah where-nya ini apa ini tadi kan nomor kan. Nah kita kayak untuk yang ini kan kita mencari namanya kayak between. Nah between itu biasanya nggak mungkin dong between huruf Budi dan Erika, itu komputer nggak bisa namanya menentukan seperti itu. Nah tetapi kurang lebih dia menentukan dengan cara angka, di mana nomornya nomor between. Nah nomornya itu between berapa tadi, 2 dan 5 koma. Nah tertampil sampai seperti itu.
Jadi yang antara 2 sampai 5 ya kurang lebih datanya seperti ini. Nah, maka dari itu komputer mengerti. Kita coba sekarang apakah bisa gitu. Kalau menurut saya sih tidak bisa karena seharusnya data angka gitu. From data diri where nomor bukan nomor, where misalnya panggilan between Budi and Rena. Nah, tidak bisa bukan? Maka dari itu dia hanya bisa angka. Kita lanjut lagi ke selanjutnya, itu menampilkan data dengan perintah like. Like itu seperti gitu. Jadi bagaimana kita menunjukkan data yang kalau misalnya ada kata-kata yang pengen kita cari gitu. Contohnya misalnya begini. Saya mau namanya mencari kata-kata yang ada kata-kata dosnya gitu. Misalnya karena dia dosen ataupun dosen pembimbing. Nah, itu kan berarti ada di bagian kode pribadi ya. Nah, itu bisa kita ketikkan dengan cara seperti ini. Select semuanya from data diri, where kondisinya, where habis itu kita kondisiin tadi itu kode pribadi, like seperti dos. Like, nah like-nya ini kita harus mengetikkan petik 1% mahasiswa petik koma. Nah, jadi setelah kalian tadi mengetikkan select bintang from data diri, where kode pribadi like mahasiswa, nah itu akan tertampil seperti ini. Jadi dia akan hanya menampilkan yang ada mahasiswanya saja. Nah, untuk setelah dari ini, kita akan namanya mengurutkan. Seperti kita ingin mengurutkan misalnya dari misalnya panggilan ya, misalnya panggilan. Nah, panggilannya saya ingin mengurutkan secara ascending atau descending. Nah, untuk caranya itu select bintang from data pribadi atau nama tabelnya, data diri spasi order by, kita tadi kan mau panggilan, berarti panggilan ascending. Nah, ini kita sesuai dari panggilannya berawal dari B, berakhiran menjadi SU, suci. Nah, kalau ascending itu berarti dari yang paling awal ke paling akhir. Jadi yang paling awal itu huruf A gitu, kalau misalnya ada A, lalu nanti ada huruf Z kalau misalnya ada huruf Z. Nah, sekarang kita mau coba descending gitu. Nah, itu sama aja, tapi di akhirnya kita akan mengetikkan itu from data diri spasi order by, misal saya mau nama descending. Oh, ini saya salah mengetikkan, itu harusnya order by. Nah, ini namanya dia langsung mengetikkan yang dari paling akhir, Watanabe Selena. Lalu yang paling awal di paling bawah yaitu Budi Warliman. Oke, selanjutnya kita akan namanya mengelompokkan data group by berdasarkan kolomnya. Nah, ini contohnya, untuk contoh saya akan menggunakan order by-nya kode pribadi ya, misalnya. Karena di sini order by itu kayak misalnya di kode pribadi kan ada hanya tiga, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan juga dosen. Nah, nanti dia akan terorder mahasiswa yang mana, dosen yang mana, dosen pembimbing mana. Oke, kita lihat kurang lebih akan seperti ini. Select spasi bintang lalu from, nama tabelnya itu data diri, habis itu group by, nama kolomnya itu kode pribadi. Lihat, dia hanya tersusun seperti ini, dan dia hanya menunjukkan yang contoh-contohnya saja, dosen yang mana, dosen pembimbing yang mana, dan mahasiswa yang mana. Dan ini pengurutannya itu berdasarkan pertama dari huruf yang paling awal yaitu dosen gitu kan, dosen DOSE. Nah, kalau yang kedua itu dospem, itu kan DOSP, itu yang kedua. Lalu yang ketiga mahasiswa, M. Nah, kenapa dia hanya mengambilkan satu persatu saja? Karena yang pertama dia hanya mengambilkan yang teratas dari yang kategorinya. Misalnya kan itu kategori dosen tadi memang cuma ada satu. Nah, dia yang paling atas saja yaitu nomor 4 gitu kan.
Lalu yang dosen pembimbing juga cuma ada satu, nomor 5. Nah, mahasiswa kan yang paling atas itu nomor 1 kan. Nah, mahasiswa. Nah, berarti yang diambil Budi. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada juga namanya kita bisa menampilkan perhitungan, fungsi perhitungan atau counting. Nah, itu bagaimana caranya? Kita mudah, kita hanya mengetikkan select, lalu kita mengetikkan count. Count itu artinya menghitung, buka kurung. Nah, kalau misalnya kita tadi seperti yang tadi, bintang itu bisa digantikan dengan cara KD pribadi bisa KD pribadi, panggilan ataupun apapun yang mengandung angka. Sekali lagi hanya angka saja, bukanlah seperti huruf gitu. Nah, karena dia counting, tidak mungkin kan dia namanya mengcounting seperti x kuadrat dan sebagainya, dia tidak bisa. Nah, maka dari itu harus menggunakan yang lain. Nah, kalau ini kita hanya counting seperti 1, 2, 3. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya akan mengcounting nomor gitu ya, nomor dari 0 itu. Nah, bagaimana caranya? Select count bintang, tutup kurung, habis itu from no atau nomor. Nah, ini maksudnya yang tadi itu di akhir itu nama tabel. Saya salah tadi, sebentar ya. Select count from data diri. Nah, di sini dia terhitung ada berapa banyak sih datanya gitu. Nah, dia menghitung ada sebanyak 7 data. Nah, lalu di sini ada juga fungsi sum. Bedanya fungsi sum sama juga fungsi count yaitu count itu menghitung berapa banyaknya data di tabel. Lalu kalau fungsi sum itu menambahkan dari tabel kolom tersebut. Contoh yang seperti tadi saya katakan yaitu select, habis itu sum, buka kurung. Nah, kalau misalnya ini saya masukkan nomor from data diri. Nah, tadi kan 1 sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan tambahkan begitu, 1 dan sampai 7, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 7. Nah, hasilnya dia akan hitungkan yaitu menghasilkan yaitu 28 jumlah dari penambahan tersebut. Nah, setelah dari itu kita juga namanya menampilkan data dengan fungsi left, middle, dan right. Nah, kita mulai dulu dari fungsi left dan right, yaitu dengan cara select keseluruhan from nama tabelnya itu data diri, spasi di mana where. Nah, kan kita mau memakai left dulu ya, kiri left, buka kurung. Nah, nama kolomnya ini apakah nama kolomnya? Nah, karena kita tadi mau namanya mencari gitu data, kita bisa mencari seperti contohnya, karena ini dari kiri, saya ingin dari KD pribadi, where left gitu, di mana left, where left gitu ya, where left, kita buka gitu, kode, misalnya kita mau masukin KD pribadi. Nah, koma itu jadi kayak nama kolomnya, koma jumlah karakternya kita mau mencari berapa banyak nih. Misalnya saya mau mencari 3 karena misalnya kan ada dosen, ada juga dospem, ada juga mahasiswa. Nah, itu nanti dari paling kiri, berarti kayak dosen misalnya DOSEN, dari paling kiri kita ambil 3. Jadi DOS. Nah, kita cuma mengambil dosnya doang. Kalau misalnya 4, DOSE. Nah, nanti kan bisa nge-print untuk mana yang dose, mana dospe, dan juga maha. Nah, jadi itu akan mempermudah juga. Jadi itu bisa diatur. Saya akan menggunakan 4, tutup kurung, lalu sama dengan. Nah, sama dengan kita akan mengetikkan petik 2. Nah, ini saya akan mengetikkan yaitu mau mencari misalnya dosen ya, berarti bukan dospem, dosen pembimbing. Habis itu kita petikan lagi titik koma. Nah, dosen cuma satu yaitu Renaya gitu. Nah, setelah dari itu kita akan mencari namanya misalnya mau dari kanan gitu, right. Sama, cuma diubah aja dari yang kata-kata left menjadi right gitu. Kita cari misalnya gitu ya. Dari kanan, data diri where KD pribadi, kita ngambil dari KD pribadi 4 juga. Berarti kalau 4 maha siswa 9, mahasiswa itu ada 9, berarti iswa, berarti yang kita ketikkan yaitu iswa. Tadi saya harusnya mengetikkan yaitu correct, sebentar. Oke, ini iswa. Tadi kan left kita sudah, sekarang kita menggunakan right. Oke, nah iswa. Nah, ini dia akan menampilkan yang 4 huruf dari paling belakang dari KD pribadi. Dia akan menampilkan yang
belakangnya iswa, tuh mahasiswa, 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 begitu kurang lebih. Lalu kita akan menggunakan fungsi middle. Nah, fungsi middle ini agak sedikit tergolong susah. Jadi kayak kita setelah dari nanti misalnya kayak dari nama kolomnya apa, koma, posisi keberapa awalnya itu. Nah, udah posisi keberapa, koma lagi jumlah karakter. Contoh nih ya. Kita langsung contoh. Saya contohin contoh. Sebentar. Oke, ini itu pertama select bintang from, nama tabelnya data diri, where middle, nama kolomnya yaitu misalnya tadi saya ingin, karena dari tengah ya, saya ingin mencari misalnya email ya, where email, koma. Nah, saya kan ini posisinya dulu, posisinya mau dari mana ya, misalnya kayak saya mencari posisinya, ini penghitungannya dari kiri ke kanan gitu. Oh, kalau kiri ke kanan mungkin saya lebih enak ke KD pribadi. KD pribadi, koma. Nah, ini kan di KD pribadi ini kan cuma ada mahasiswa, dosen, dan dosen pembimbing. Nah, saya ingin dari tengah itu, misalnya dari posisi kedua. Nah, dari posisi kedua, saya akan memasukkan satu huruf saja. Nah, sudah memasukkan satu huruf, sama dengan petik 2, saya akan memasukkan O. Petik 2 lagi, petik koma. Nah, keluar 2, yaitu ada dosen dan ada juga dosen pembimbing. Kurang lebih seperti itu yang dari middle, left, right. Nah, sekarang kita akan namanya mencari maksimal gitu, nilai maksimal. Nah, kalau misalnya datanya kayak ada uang begitu, kita bisa mencari nilai maksimalnya yaitu dengan cara select max. Nah, kita tentukan dulu mau kolom yang mana. Kalau saya tadi kan yang cuma ada nomor, yaitu nomor, lalu nomor from data diri atau nama tabelnya. Nah, nomor 7 tadi itu yaitu Erika. Lanjut kita langsung menampilkan data dengan nilai terendah. Dia sama juga seperti itu. Jadi select minimal yaitu nomor, kolomnya itu nomor, from data diri. Nah, nomor paling kecil itu satu yang paling atas yaitu Budi Warliman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.